A few moments later. Regresi logistik oleh kelompok 11. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 11 mata kuliah statistik inferensial yang beranggotakan Putri Rahmadina, Bul Syafitri, dan saya, Davi Mahaputra. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Ibu Nelly Budiarti, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah statistik inferensial. Diharap teman-teman bisa fokus untuk memahami pemaparan materi oleh kami ya. Let's go! Baiklah teman-teman, peta konsep pembahasan. Yang pertama kita akan membahas terkait pengertian regresi logistik, dilanjut tujuan regresi logistik, contoh permasalahan, kemudian persyaratan regresi logistik, kemudian ada juga contoh regresi logistik, dilanjut dengan contoh implementasi regresi logistik, lalu langkah-langkah untuk melakukan pengujian regresi logistik biner, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pengertian regresi logistik. Analisis regresi logistik merupakan suatu pendekatan untuk membuat model prediksi, seperti halnya regresi linear atau yang biasa disebut dengan istilah ordinary least squares atau OLS regression. Perbedaannya terletak pada kalau regresi logistik itu peneliti mampu memprediksi variabel terikat yang berskala dikotomi. Nah, apa sih skala dikotomi itu? Skala dikotomi yang dimaksud dalam regresi logistik adalah skala data nominal dengan dua kategori, misalnya besar dan kecil, baik dan buruk, atau berhasil dan gagal. Pada analisis OLS, mewajibkan syarat atau asumsi bahwa error variance atau residual terdistribusi secara normal. Sebaliknya, pada regresi logistik tidak mensyaratkan asumsi tersebut karena pada regresi logistik mengikuti distribusi logistik. Tujuan penelitian. Apa sih teman-teman tujuan dari regresi logistik itu? Jadi, regresi logistik bertujuan untuk menguji apakah probabilitas terjadinya variabel terikat atau dependent dapat diprediksi dengan variabel bebas atau independen. Beberapa kasus yang analisisnya pada umumnya menggunakan regresi logistik, contohnya sebagai berikut. A. Seorang auditor akan menentukan probabilitas dari sebuah perusahaan yang bangkrut dengan mengambil data beberapa rasio keuangan dan ukuran perusahaan. B. Ada juga contoh lainnya nih teman-teman. Jadi seorang dokter akan menganalisis apakah probabilitas salah seorang pasiennya yang terjangkit penyakit jantung dengan memprediksinya menggunakan kadar kolesterol, tekanan darah, kalori yang dikonsumsi, serta gaya hidup pasiennya. Contoh permasalahan di mana variabel dependen Y bertipe jenis data nominal, sedangkan pada variabel bebas prediktor X bertipe data interval atau rasio. Misalnya ada mahasiswa yang sudah paham perpajakan berdasarkan jenis kelamin, minat konsentrasi, dan pilihan waktu reguler perkuliahan. Pada kasus ini, variabel Y hanya terdapat dua kemungkinan. Opsi dari mahasiswa yaitu berdasarkan kasus di atas diketahui bahwa tipe data yang digunakan pada variabel terikat Y yaitu nominal, yaitu kategori mahasiswa yang paham perpajakan atau tidak. Misalkan paham perpajakan diberi angka 1 dan yang tidak paham perpajakan diberi angka 0. Sedangkan jenis data yang digunakan variabel bebas X bisa berupa data interval atau skala Likert apabila metode regresi linear bisa diterapkan pada kasus semacam ini. Menurut Kurtner dan kawan-kawan, pada tahun 2004 akan terdapat dua pelanggaran asumsi Gauss-Markov dan satu buah pelanggaran terhadap batasan dari nilai duga atau fit value dari variabel respon Y, yaitu satu nilai error dari model regresi tidak terdistribusi normal, dua ragam variance
dari error tidak homogen, terjadi heteroskedasititas pada ragam error. 3. Sedangkan pelanggaran bagi batasan nilai duga Y atau fit value adalah bahwa nilai duga yang dihasilkan dari model regresi linear biasanya melebihi rentang antara 0 sampai 1. Hal ini jelas tidak masuk akal karena batasan nilai pada variabel Y dalam kasus ini adalah mahasiswa paham perpajakan sama dengan 1 dan yang tidak paham perpajakan sama dengan 0. Untuk menyelesaikan masalah ini, diperkenalkan metode regresi logistik. Regresi logistik atau model logistik dalam statistika digunakan untuk prediksi probabilitas kejadian suatu peristiwa dengan mencocokkan data pada fungsi logit kurva logistik. Manfaat penelitian. Syarat yang ada dalam regresi logistik yaitu 1. Regresi logistik tidak membutuhkan hubungan linear antara variabel independen dengan variabel dependen. 2. Variabel independen tidak memerlukan asumsi multivariate normally. 3. Asumsi homokedasititas tidak diperlukan. 4. Variabel bebas tidak perlu dirubah ke dalam bentuk skala interval atau rasio. 5. Variabel dependen harus bersifat dikotomi atau dua kategori. 6. Variabel independen tidak harus memiliki varian yang sama antar kelompok variabel. 7. Kategori dalam variabel independen harus terpisah satu sama lain atau bersifat eksklusif. 8. Sampel yang diperlukan dalam jumlah relatif besar. Minimum dibutuhkan hingga 50 sampel data untuk sebuah variabel prediktor atau independen. 9. Regresi logistik dapat menyeleksi hubungan karena menggunakan pendekatan nonlinear log transformasi untuk memprediksi odds rasio. Odds dalam regresi logistik sering dinyatakan sebagai probabilitas. Contoh implementasi regresi logistik. Cara melakukan uji regresi logistik dengan menggunakan software aplikasi SPSS. Misalkan kita akan melakukan uji regresi logistik dari sebuah penelitian yang berjudul Pengaruh Jenis Kelamin Fakultas Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa Terhadap Pemahaman Keuangan. Pada penelitian ini variabel bebas ada 3, yaitu jenis kelamin, fakultas, dan indeks prestasi mahasiswa. Pada variabel jenis kelamin terbagi menjadi 2 kategori, yaitu laki-laki dengan kode 1 dan perempuan dengan kode 0. Fakultas dari 2 kategori yaitu non-ekonomi dengan kode 0 dan ekonomi dengan kode 1. Indeks prestasi kumulatif terdiri dari 2 kategori yaitu IPK kurang dari 3 dengan kode 0 dan IPK lebih dari 3 dengan kode 1. Sedangkan variabel terikat yaitu pemahaman keuangan dibagi menjadi 2 kategori yaitu skor kuesioner kurang dari 50 dengan kode 0 dan skor kuesioner lebih dari 50 dengan kode 1. Sebagai catatan yaitu kategori yang tinggi diberi kode 1 dan kategori yang rendah diberi kode 0. Contoh implementasi regresi logistik. Cara melakukan uji regresi logistik dengan menggunakan software aplikasi SPSS. Misalkan kita akan melakukan uji regresi logistik dari sebuah penelitian yang berjudul Pengaruh Jenis Kelamin Fakultas Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa Terhadap Pemahaman Keuangan. Pada penelitian ini variabel bebas ada 3 yaitu jenis kelamin, fakultas, dan indeks prestasi mahasiswa. Pada variabel jenis kelamin terbagi menjadi 2 kategori yaitu laki-laki dengan kode 1 dan perempuan dengan kode 0. Fakultas dari
dua kategori, yaitu non-ekonomi dengan kode 0 dan ekonomi dengan kode 1. Indeks prestasi kumulatif terdiri dari dua kategori, yaitu IPK kurang dari 3 dengan kode 0 dan IPK lebih dari 3 dengan kode 1. Sedangkan variabel terikat yaitu pemahaman keuangan dibagi menjadi dua kategori, yaitu skor kuesioner kurang dari 50 dengan kode 0 dan skor kuesioner lebih dari 50 dengan kode 1. Sebagai catatan, yaitu kategori yang tinggi diberi kode 1 dan kategori yang rendah diberi kode 0. Pada penelitian ini, untuk persamaan regresi logistik biner yaitu sebagai berikut, di mana P adalah peluang mahasiswa memiliki literasi keuangan yang lebih tinggi. 1 min P adalah peluang mahasiswa memiliki literasi keuangan yang lebih rendah. Beta 0 adalah konstanta. B1 koefisien regresi jenis kelamin. JK yaitu jenis kelamin. B2 yaitu koefisien regresi fakultas. FAK yaitu fakultas. B3 koefisien regresi IPK. IPK indeks prestasi kumulatif, dan E adalah error. Berikut langkah-langkah untuk melakukan pengujian regresi logistik biner. Yang pertama yaitu buka aplikasi SPSS yang sudah terinstall dan masukkan data sebanyak 50 sampel. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Memasukkan data nominal dari variabel bebas ke dalam SPSS. Lalu klik values JK dan isikan value dan label sesuai kategori variabelnya. Lalu klik values FAK dan isikan value dan label sesuai kategori variabelnya. Lalu klik values IPK dan isikan value dan label sesuai kategori variabelnya. Selanjutnya, klik values kategori dan isikan value dan label sesuai kategori variabelnya. Sehingga tampilan data yang siap dianalisis sebagai berikut. Selanjutnya, 2. Kemudian pada menu, klik Analysis, Regression, Binary Logistik. 3. Kemudian masukkan variabel terikat ke kotak dependen dan masukkan semua variabel bebas ke kotak covariance. 4. Klik tombol Save, lalu centang Probabilities, Group Membership, Understanding, dan Studentize, kemudian klik Continue. 5. Tekan tombol Option, lalu centang Classification Plots, Hosmer, Lamshaw, Goodness of Fit, Case-wise, Listing Residual, dan pilih Outlier Outside, lalu isi dengan angka 2. Selanjutnya, checklist Correlation of Estimate, Iteration History, CI for EXP, dan isi dengan angka 95. Kemudian pada jendela utama, klik OK dan segera lihat output Anda. Kesimpulan, regresi logistik adalah alat yang kuat untuk analisis data biner, memungkinkan untuk memahami dan memprediksi probabilitas kejadian tertentu berdasarkan satu atau lebih variabel independen. Interpretasi yang tepat dari koefisien dan odds ratio membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang tersedia. Baiklah teman-teman, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.